Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Dulu aku menghindarinya, kini aku menciumi pusarannya dengan air mata. Pusaran ayah jadi saksi, takdir terakhirnya, betapa aku anak yang durhaka, terlambat mencintainya. Aku selalu merasa malu dengan ayahku. Seorang lelaki tua, tubuhnya selalu dipenuhi kotor oleh limbah mesin. Tangannya kasar, bajunya berbau oli. Suaranya serak, dan terlalu lelah untuk berbicara panjang. Wajahnya penuh keriput. Para pelanggannya memanggilnya Pakde Rahmat, sebuah panggilan akrab yang menandakan betapa dekatnya mereka dengan ayahku. Tetapi aku, anak semata wayangnya, justru merasa sebaliknya, bahkan tiap di sekolah, aku selalu berdoa agar ayah tidak menjemputku, namun saat di rumah, aku selalu menutup pintu rapat-rapat ketika ia pulang kerja. Aku tak pernah benar-benar melihatnya. Bagiku, ia hanya lelaki tua yang tidak menarik, miskin, dan tidak sebanding dengan ayah teman-temanku yang selalu tampil keren. Sampai suatu hari, segalanya menjadi berubah. Ayah yang tak pernah aku banggakan. Namaku Ragil, anak tunggal dari lelaki yang kusebut ayah, Pak Rahmat. Nama yang bermakna kasih, sayang, tapi justru aku sendiri tak pernah benar-benar menyayanginya. Ayah adalah seorang montir tua. Tangannya penuh luka, karena setiap hari bergelut dengan besi. Ia tak pernah mengeluh, meskipun harus bekerja dari pagi hingga malam. Bahkan di rumah, ia kerap melanjutkan pekerjaannya hingga menjelang subuh saat pelanggan datang mendadak. Tapi aku tak pernah peduli. Aku sibuk dengan HP-ku, sibuk membalas DM teman-teman. Sibuk membangun citra di media sosial. Ketika ayah pulang, aku hanya berkata, "Udah makan, ya." Aku sibuk, nggak bisa ngobrol. Saat ulang tahunku, ia memberiku hadiah, sebuah jam tangan murah. Aku tersenyum kecut, "Makasih, ya." Tapi dalam hati, aku bergumam, kenapa bukan jam branded, seperti punya teman-temanku. Ayah yang tak pernah aku banggakan. Namaku Ragil, anak tunggal dari lelaki yang kusebut ayah, Pak Rahmat. Nama yang bermakna kasih, sayang, tapi justru aku sendiri tak pernah benar-benar menyayanginya. Ayah adalah seorang montir tua. Tangannya penuh luka, karena setiap hari bergelut dengan besi. Ia tak pernah mengeluh, meskipun harus bekerja dari pagi hingga malam. Bahkan di rumah, ia kerap melanjutkan pekerjaannya hingga menjelang subuh saat pelanggan datang mendadak. Tapi aku tak pernah peduli. Aku sibuk dengan HP-ku, sibuk membalas DM teman-teman, sibuk membangun citra di media sosial. Ketika ayah pulang, aku hanya berkata, "Udah makan, ya." Aku sibuk, nggak bisa ngobrol. Saat ulang tahunku, ia memberiku hadiah, sebuah jam tangan murah. Aku tersenyum kecut, "Makasih, ya." Tapi dalam hati, aku bergumam, kenapa bukan jam branded, seperti punya teman-temanku. Tamparan kenyataan yang menyakitkan. Malam itu, takbir berkumandang di setiap sudut kota. Langit dihiasi kilauan kembang api kecil dari anak-anak yang bergembira menyambut Idul Fitri. Namun aku masih duduk di sebuah kafe bersama teman-teman, sibuk mengunggah story tentang malam terakhir sebelum Lebaran. Di rumah, ayah tetap bekerja. Di bengkel kecilnya, ia ingin memastikan semua kendaraan pelanggan siap dipakai untuk pulang kampung. Aku tahu itu, tapi aku tak peduli. Bagiku, malam ini lebih penting bersama teman-temanku. Aku pulang larut, rumah gelap, hanya terdengar suara batuk ayah dari kamarnya. Aku memasang headset dan mengabaikannya. Aku menyepelekan, mungkin itu cuma batuk biasa, begitu selalu menganggapnya. Pagi harinya, saat suara takbir subuh menggema, aku bangun karena suara ibuku yang menangis. Aku keluar kamar, duniaku seakan runtuh. Ayah tergeletak di kursi tua. Tangannya masih memegang sebuah buku catatan lusuh. Bibirnya pucat. Napasnya sudah berhenti. Tamparan kenyataan yang menyakitkan. Malam itu, takbir berkumandang di setiap sudut kota. Langit dihiasi kilauan kembang api kecil dari anak-anak yang bergembira menyambut Idul Fitri. Namun aku masih duduk di sebuah kafe bersama teman-teman, sibuk mengunggah story tentang malam terakhir sebelum Lebaran. Di rumah, ayah tetap bekerja. Di bengkel kecilnya, ia ingin memastikan
semua kendaraan pelanggan, siap dipakai untuk pulang kampung. Aku tahu itu, tapi aku tak peduli. Bagiku, malam ini, lebih penting bersama teman-temanku. Aku pulang larut, rumah gelap, hanya terdengar suara batuk ayah dari kamarnya. Aku memasang headset dan mengabaikannya. Aku menyepelekan, mungkin itu cuma batuk biasa, begitu selalu menganggapnya. Pagi harinya, saat suara takbir subuh menggema, aku bangun karena suara ibuku yang menangis. Aku keluar kamar, duniaku seakan runtuh. Ayah tergeletak di kursi tua. Tangannya masih memegang sebuah buku catatan lusuh. Bibirnya pucat. Napasnya sudah berhenti. Rahasia ayah yang baru aku ketahui. Saat ibuku membuka buku catatan yang ada di tangan ayah, air matanya jatuh. Aku mengambilnya, membacanya dengan tangan yang gemetar. Hari ini, anakku ulang tahun. Aku ingin membelikannya jam tangan yang lebih bagus, tapi uangku belum cukup. Aku berharap semoga anakku tidak kecewa. Ya Allah, hari ini, aku batuk terus. Tapi aku tidak ingin ke dokter, aku tidak ingin membebani mereka, karena aku belum bisa membahagiakannya. Anakku semakin besar, tapi semakin jauh dariku. Aku rindu ketika dia masih kecil, dan memelukku, tanpa malu. Aku ingin lebih lama bersamanya, tapi aku tidak tahu, apakah Allah masih memberiku waktu. Aku merasa, dadaku remuk. Aku baru tersadar, aku telah menyia-nyiakan ayah. Waktu bersamanya, sungguh aku anak yang durhaka. Penyesalan yang terlambat. Saat pemakaman, para pelanggannya pada datang, bahkan, teman-teman ayahlah yang sibuk membantu prosesi jenazah. Mereka bercerita bahwa ayah selalu membangga-banggakanku. Bahwa tiap kali ada yang bertanya tentang anaknya, ia selalu berkata, "Anakku pintar, anakku hebat. Aku ingin anakku sukses, aku ingin dia bahagia." Aku pun menangis sejadinya, seperti orang gila. Aku sungguh sangat menyesal. Aku marah pada diriku sendiri. Aku ingin memeluknya, sekali lagi saja, tapi, ayahku telah pergi, ayah sudah tiada lagi, sungguh aku, anak paling durhaka, maafkan aku ayah, maafkan Ragil. Akun pun memukul-mukuli, kepalaku sendiri, aku sungguh sangat menyesal. Dan sekarang, aku hanya bisa, menatap jam tangan murah, yang dulu aku remehkan. Takbir kemenangan berkumandang, tapi bagiku, ini bukan hari raya. Ini hari paling menyakitkan dalam hidupku. Sebuah perjalanan untuk menebus kesalahan. Sejak kepergian ayah, aku berubah. Aku tak lagi memikirkan citra di media sosial. Aku belajar menghargai ibu, satu-satunya orang tua yang tersisa. Aku mulai bekerja keras, bukan untuk gengsi, tapi untuk membuat ayah bangga di alam sana. Aku mengunjungi bengkel tua ayah. Aku menemukan foto kami saat aku kecil, tersenyum bahagia dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku menyadari, ayah bukan hanya seorang montir tua. Ia adalah pahlawanku, dan aku terlambat untuk menyadarinya. Terlambat mencintainya. Hikmah dan pelajaran hidup yang bisa kita petik. Terlambatnya kesadaran melahirkan penyesalan panjang tanpa guna. Jika kita sibuk dengan dunia kita sendiri, sampai lupa bahwa orang tua kita tidak selamanya ada. Kita mencari cinta di luar, sementara ada orang tua di rumah yang mencintai kita tanpa syarat. Jangan menunggu kehilangan untuk sadar betapa berharganya seseorang, yaitu orang tua kita. Maka, janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra 23